Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama YouTube tutorial. Nah, kali ini kita akan berbagi sedikit ya tentang apa itu mobil bea cukai. Nah, di sini karena saya sudah ada aplikasinya. Nanti jika kalian belum ada aplikasinya, yang mau pulang ke Indonesia yang dari luar negeri atau dari liburan atau dari pulang merantau, kalian bisa download dulu aplikasinya, yaitu mobil bea cukai. Nah, di sini karena sudah ada pemberitahuannya, guys. Di sini ada banyak sekali, kalian nanti fitur-fiturnya bisa dicek sendiri aplikasinya. Oke, sekarang kita akan buka saja aplikasinya seperti apa, jreret. Nah, di sini ada tracking. Tracking itu ialah jika kita mengirim barang atau dari luar negeri atau dari Indonesia pergi ke luar negeri, nanti kalian bisa mengeceknya melalui nomor resinya atau AWB. Nah, ini dia. Nah, di sini juga ada perhitungan barang. Jika kita mengirimkan barang atau kita memaketkan barang atau barang yang kita bawa sendiri dari luar negeri seperti handphone atau elektronik atau kamera, laptop dan lain-lain lagi, atau barang impor umum. Nah, di sini ada mata uang mana saja, Malaysia, Indonesia dan masih banyak lagi. Nah, di sini freeport ini berapa jumlah barangnya, insuran ini barangnya ada asuransinya atau tidak. Frag tadi apa ya, lupa saya, langsung lanjut saja. Nah, di sini ada lagi kurs pajaknya berapa, guys. Nah, ini dia di sini, tapi kok Indonesia nggak ada ya. Ada IDR-nya 0, ini nggak tahu berapa ini. Nah, terus kita ada lagi BTTKI Latas. Nah, ini saya belum bahas lagi, mungkin di waktu selanjutnya. Nah, ini ada IMI. Nah, ini apa saja yang kita perlu masukkan. Sinyalnya susah, guys, jadinya bukanya lambat sekali. Nah, jika kita bepergian dari luar negeri untuk balik ke Indonesia, nah ini yang kalian harus waspadai. Kalian harus mendownload dulu aplikasinya, yaitu Mobile Bea Cukai. Kalian sebelum pulang harus mengisi data ini dulu biar nanti di bandara Indonesia itu lebih senang, tidak lama gitu untuk mengurusnya. Nah, di sini kita harus melengkapi data diri seperti registrasi data, dan ada data barang, item berapa barangnya, terus review itu apa. Kita harus mengisi seperti nomor penerbangan atau pelayaran, jam kedatangan, waktu, tanggal. Nah, ini nomor paspor, atau kalau misalkan kita mempunyai paspor kan biasanya kalau dari luar negeri, atau identitas kita lah. Nah, nama lengkap, kewarganegaraan mana, misalkan Indonesia atau Malaysia atau luar negeri. Nah, NPWP ini mungkin kalian banyak yang kurang tahu apa itu NPWP. Nah, nanti kalian bisa cek di Google, dan kita harus mengisi email juga. Nah, kita cek dulu apa itu NPWP. Coba kita cek di Google dulu apa itu NPWP. Nah, NPWP adalah, nah ini dia, NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, biasa disingkat dengan NPWP, yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak. Nah, itu dia, nanti kalian bisa cek sendiri di Google. Oke, next kita lanjut lagi ya. Di sini ada pabean, ada cukai, ada manifest. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri lah. Di sini saya belum login ya. Oke, nah mungkin kalian nih yang masih ragu jika pulang, itu barang saya kena pajak atau tidak, ini handphone saya kena pajak atau tidak, harganya sekian. Nah, jika kalian untuk menghitungnya sendiri di sini, kalian nanti bisa kira-kira, ya aku pulang harus membawa uang sekian untuk persiapan di bandara terkena pajak atau tidak. Mungkin kemungkinan ada sedikit jika kita membeli handphonenya itu, kalau saya di Malaysia posisi ya. Nah, kita pilih barang penumpang. Nah, di sini jenis barangnya ada banyak banget, guys.
ada elektronik, handuk, meja, baju, batik, terus nggak bisa di, pokoknya banyak banget. Kita pilih barang elektronik lainnya. Nah, Freeport misalkan, nah di sini karena saya posisi di Malaysia, kita pilih MYR. Nah, jenis barang berapa, misalkan harga barang itu harga HP apa ya yang terkenal ya, mungkin iPhone berapa lah, harganya 2000 ringgit. Nah, 2000, insurans nggak ada, nol, ini nol juga. Nah, saya punya NPWP atau tidak? Saya tidak mempunyai NPWP. Oke, kita kali ini akan menghitung dulu berapa. Nah, ini hasil hitungannya guys. Bea masuk 0%, PPN 0%. Apa itu PPN, apa itu PPH, atau itu PPN BM? Nah, nanti kalian bisa cek sendiri di Google. Itu di situ ada semua penjelasannya. Nah, di sini laporan surveyor atau certificate of ICE bla 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 bla. Aku nggak bisa bahasa Inggris guys. Nah, di sini ada keterangannya, tarif BN 0%, tarif PPN 0%, tarif PH 0%, tarif barang bebas dari kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak dalam barang impor karena harga barang di bawah $500. Coba kita try lagi. Harga barang misalkan uang Malaysia 5.000. Jangan 5.000. Kalau 3.000 itu udah 10 juta. Nah, coba kita 3.000 ringgit. Di sini 3.000 ringgit ya. Kita tidak punya NPWP, yaitu tadi nomor pajak. Nah, ini dia guys. Kalau misalkan harga HP kita itu seumpamanya 3.000 ringgit ya, 3.000 ringgit itu kalau uang Indonesia itu sudah 3.300.000. Nah, ini dia, kita dikenakan bea masuk 322.000, PPN 354.000, PPH itu 531.000 ya, 500 ya ini ya guys ya, 531.000. Jadi total kalau misalkan ditambah itu 1.200.000. Ini kita dikenakan pajak 1.207.000 perak guys. Nah, ini dia hitungannya. Keterangan tarif BN 10%, tarif PPN 10%, tarif PPH itu 15%, tarif PPNB itu 0%. Ini kurs Malaysia. Harga 1 ringgit Malaysia di Indonesia adalah 1 ringgitnya itu 3.425 perak. Nah, nilai perhitungan ini adalah estimasi. Nilai sebenarnya dapat berbeda tergantung kurs dan jenis barangnya. Nah, itu tadi. Nah, ini seumpama barang harga HP kita itu seumpamanya 3.000 ringgit ya. Coba kalau kita di bawah 3.000 ringgit itu misalkan 1.000 ringgit. 1.000 ringgit Malaysia itu kalau uang Indonesia itu mungkin 3.300.000 ya, tadi 3 juta berapa gitu. Nah, oke, coba kita hitung kembali. Nah, ini dia guys, hasil hitungan biaya masuk 0%, PPN 0%, PPH 0, PPN BM 0, total bayar 0%. Nah, nanti kalian bisa cek sendiri dan bisa registrasi sendiri jika kita mau masuk Bandara Jakarta. Karena kemarin pengalaman teman saya itu yang belum lama balik ya, mungkin ada yang bulan 10 dan ada juga yang bulan 11 kemarin pertengahan tanggal 17, itu memang kita harus diwajibkan untuk memverifikasi HP kita ya. Ya, biasanya kebanyakan kalau dari luar negeri itu kan HP-nya keren-keren sih, ada lah sebagian lah.
Nah di situ kita memang harus wajib memverifikasi HP kita. Nah bagaimana memverifikasinya? Kita harus masuk ke kantor Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, itu biasanya ada kan. Nah di situ kita memang harus masuk, sebab pengalaman teman saya itu yang bulan berapa ya, bulan 8 itu ada yang balik tapi dia tidak turun di Jakarta, dia turun di Bandara Semarang. Nah dia mungkin HP itu dia bawa HP 2, satu HP dari luar lah. Nah itu dua-duanya itu memang nggak bisa digunakan karena tidak memverifikasi. Itu di Indonesia sinyalnya ada, cuman itu menggunakan Telkomsel itu pun tidak baik. Nah selain menggunakan Telkomsel itu memang tidak bisa digunakan, tidak ada sinyal sama sekali. Dan yang di Lampung itu kawan saya pun juga ada, itu tidak masuk bea cukai di Bandara Jakarta. Jadi sekarang sampai Lampung itu handphonenya itu tidak bisa digunakan, hanya bisa digunakan saja untuk bermain game. Itu di bea cukai itu memang kita batas waktunya ada hitungannya, itu sekitar 90 hari. Jika 90 hari handphone kita tidak diverifikasi, nah itu handphone kita sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah diblokir. Nah begitu kawan-kawan. Mungkin jika ada sedikit masukan atau bingung atau gimana, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini guys. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan jika ada masukan silahkan tinggalkan komen-komen di bawah ini. Oke, thank you.